musnahkan 50 kg narkotika jenis sabu-sabu dari 2 kasus berbeda. 6 orang tersangka ditangkap, 4 diantaranya merupakan warga negara asing. 50 kg narkotika jenis sabu-sabu hasil sitaan Badan Narkotika Nasional Kamis siang langsung dimusnahkan ke dalam alat pembakar insenerator. Barang haram ini didapatkan dari 2 pengungkapan kasus yang berbeda. Dari kasus pertama, transaksi 49 kg sabu di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat digagalkan. Terus ditangkap 1 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing. Sementara dalam kasus kedua, transaksi 14 kg sabu di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat juga digagalkan dan polisi sekaligus menangkap seorang wanita, warga negara Indonesia dan 1 negara asing. Wanita bertugas sebagai kurir dengan upah Rp1 juta per transaksi. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-6 tersangka dikenakan 2 pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Masyarakat yang terbiasa mengkonsumsi es batu balok agar waspada. Baru-baru ini Polres Jakarta Selatan mengungkap pabrik yang memproduksi es batu dan mengambil air Kalimalang Bekasi yang kotor dan mengandung bakteri. Agar terlihat bersih, air diberikan campuran bahan kimia. Dan jika dikonsumsi dalam waktu yang lama, bahaya penyakit kanker bisa saja mengintai. Beberapa jenis bahan kimia ini seperti kaporit, soda api, tawas, ANP, dan antifo digunakan sebuah pabrik es di Pulau Gadung, Jakarta Timur untuk memproduksi es batu balok. Bahan kimia berbahaya ini seharusnya digunakan untuk penjernih air, pembersih selokan, dan penghilang bau. Selain bahan kimia, pabrik juga mengambil air kotor di aliran Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Dengan campuran beberapa bahan kimia, air diolah agar menjadi jernih. Setelah berbentuk menjadi es balok, pabrik tak hanya mengedarkan es balok ke pabrik-pabrik industri sebagai pendingin mesin, namun juga ke depo-depo es batu. Selanjutnya dari setiap depo, es batu didistribusikan ke warung-warung makanan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Polisi pun kemudian melakukan uji laboratorium bersama Balai Besar Laboratorium Kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Hasilnya, es batu balok tersebut tidak layak konsumsi. Anak kali ini lokasinya ada di Bekasi, dari tempat pengambilan air sampai dengan pabrik. Pabriknya lokasinya di Jakarta Timur. Kemudian sebelum sampai di pabrik, pada saat penampungan, air tersebut dibeli campuran-campuran bahan kimia. Jika dikonsumsi masyarakat, es balok bisa berdampak buruk terhadap kesehatan. Selain infeksi lambung dan diare parah, efek samping yang paling berbahaya adalah bisa menimbulkan kanker. Beda orang sesuai dengan daya tahannya masing-masing, tetapi ya itu kalau memang mengkonsumsi banyak ya berarti kadarnya makin tinggi. Efek jangka panjangnya sendiri? Nah, untuk dampak lainnya bisa jadi karsinogenik atau kita menimbulkan kanker. Kini polisi telah menetapkan 2 tersangka berinisial DDN dan AL selaku penanggung jawab pabrik. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti seperti bahan kimia yang digunakan sebagai campuran es batu balok, alat cetak es batu, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Kedua tersangka bisa dijerat pasal dalam Undang-Undang Sumber Daya Air dan Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, sidang Nenek Asyani di Pengadilan Situbondo, Jawa Timur menghadirkan saksi anak terdakwa yang membantah semua tuduhan jaksa. Pemerintah juga dituntut berani mengadili perusahaan hutan yang menebang kayu tanpa izin, karena tak jarang menyebabkan terjadinya banjir bandang yang memakan korban jiwa. Nenek Asyani kembali menjalani sidang kasus dakwaan pencurian kayu. Sidang menghadirkan 7 orang saksi bagi Asyani. Salah satu saksi yakni anak Nenek Asyani yang mengaku sebagian kayu yang menjadi barang bukti persidangan bukan milik ibunya. Jadi semua saksi itu tahu bahwa memang yang dibawa, yang dipotong, yang diserahkan ke Pak Jipto itu adalah kayu yang hanya kelilingnya sekian gitu. Jadi semua tahu itu. Pada sidang sebelumnya, Nenek Asyani yang berharap kebebasan mengaku pasrah dengan putusan hakim. Pasrah Ibu. kenapa Bu pasrah Bu? Gak ngelawan Bu? Naik karena apa? Mas-masnya tanya. Banyak kasih yang mau masuk ke penjara nih, sampai yang siap. Saat dijenguk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sidi Nurbaya di rumahnya, Nenek Asyani memohon pengampunan agar dibebaskan dari tuntutan hukum. Nanti kita selesai.
main. Di sela-sela sidang lalu, Nenek Afiani sempat jatuh pingsan. Ia didakwa melanggar undang-undang illegal logging dengan ancaman 5 tahun penjara. Didakwa pasal 12 junto pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang illegal logging dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Terdakwa kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang siswi SMA yang memiliki hak atau itu dibantu Daerah Istimewa Yogyakarta dijatuhi hukuman rehabilitasi selama 24 bulan. Ibu korban tidak bisa